Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rani. Pagi Bu Yulis. Apa kabarnya hari ini Bu Rani? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Yulis? Alhamdulillah baik Bu Rani. Oh iya Bu Rani, perkenalkan nama saya Ibu Yuli Sutriningsih SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, dan ini bersama rekan saya. Silahkan Bu Rani Nurani SPD. Baik Bu Yulis, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Rani Nurani SPD. Pada saat ini saya mengajar di kelas 6 di SD Negeri Longkelang. Baik, terima kasih Bu Rani. Berarti Bu Rani mengajar di kelas 6 ya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik ya Bu Rani ya, pra-observasi, di mana tujuannya untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baiklah, bagaimana kabar Bu Rani? Tadi udah ya kita menanyakan kabar. Alhamdulillah baik. Ya baik, ya alhamdulillah baik ya Bu Rani ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rani. Siap Bu Rani? Ya baik, kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran kali ini apa yang akan Ibu capai ya Bu? Untuk pencapaian kali ini saya ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat memahami tentang norma, hak dan kewajiban. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan menerapkan norma gitu ya. Baik Bu. Jadi tujuannya adalah melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam norma ya nanti yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran secara rinci dan benar melalui kegiatan diskusi ya tentunya ya, dan tanya jawab juga. Peserta didik dapat kesimpulannya mungkin nanti peserta didik dapat membedakan antara macam-macam norma yang berlaku dan bentuk-bentuk pelanggarannya ya Bu ya, terhadap norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan untuk pertanyaan kedua Ibu ya, atas area pengembangannya dari pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan nanti? Area pengembangannya saya ingin mengembangkan pengetahuan ya Bu Yudis, di mana peserta didik nantinya dapat menyebutkan macam-macam norma dan pelanggaran norma-norma dari norma yang ada di Indonesia. Oh iya baik, bagus sekali Bu Rani. Jadi yang akan Ibu fokuskan adalah pengetahuan ya Bu ya, tentang norma-norma baik pelanggarannya yang berlaku di Indonesia ini ya. Baik Bu Rani, untuk pertanyaan yang ketiga ini ya Bu ya, strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti pada saat proses pembelajaran di kelas Bu? Strateginya saya akan menggunakan yaitu kegiatan literasi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi ilmiah peserta didik serta benalar kritis. Selain itu, kemampuan identifikasi peserta didik juga akan dilatih dengan mengamati dan menyebutkan macam-macam norma yang berlaku serta bentuk pelanggarannya mengenai hak dan kewajiban warga negara yang baik. Begitu ya Bu ya. Jadi mungkin pendekatannya secara saintifik ya, atau scientific learning ya Bu ya. Masya Allah, sangat luar biasa persiapan yang sudah Ibu rancang ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang keempat ya Bu ya, media apa yang akan Ibu gunakan nanti pada saat pembelajaran Bu? Untuk medianya saya akan menggunakan proyektor dengan menggunakan PPT. Ya, jadi Ibu akan menggunakan proyektor PPT sebagai media pembelajaran Ibu ya, yang akan Ibu siapkan nanti ya.
Baik Bu, jadi Ibu akan menggunakan proyek tersebut. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, Bu Rani ya. Masih semangat Bu Rani? Masih. Ya, alhamdulillah. Untuk pelaksanaannya, kira-kira apa ya Bu ya pelaksanaan pembelajaran yang akan nanti Ibu terapkan? Saya akan menerapkan pelaksanaannya pada hari Jumat pada jam pertama Ya, sampai selesai ya. Baik Bu Rani, jadi pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti mungkin hari Jumat ya Bu ya. Iya. Nah, baik Bu Rani, praobservasi kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti observasi akademik yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik ya Bu Rani ya. Terima kasih Bu Rani. Ya, sama-sama Bu Yulis. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama yaitu norma agama. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama itu mencakup beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai, tidak mengambil barang milik orang lain, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Terus norma kesusilaan. Contoh norma agama yaitu beribadah sesuai dengan agamanya yang dipercaya, tidak mengambil barang milik orang lain, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Contohnya seperti selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Salah satunya lembaga resmi negara yaitu KPK memiliki jargon berani, jujur, hebat, memiliki tugas dan kewenangan untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan dan lembaga lain. Yang ketiga yaitu norma hukum. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sifatnya mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Sanksi pelanggar norma hukum berupa hukum pokok, kurungan, penjara, dan hukuman mati, serta ada hukuman tambahan, denda, penyitaan barang tertentu, dan perampasan hak.
4. Nah, kelompok yang tadi menyebutkan angka 1 di nomor tadi di sini. Terus yang menyebutkan angka 2 bergabung dengan angka 2, yang menyebutkan angka 3 bergabung dengan angka 3, dan yang 4 berarti bergabung dengan nomor 4 tadi. Silakan. Jawab dari temannya. Ingat-ingat mencari temannya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, satu. Yang ke satu ke sini. 2 dengan 2, semua yang bilang dari 2 ke angka 2 Selena. Diskusi setiap kelompok diskusi. Dijawab. Iya, dijawab. Yuk. Terima kapan? Melanggar norma, apa sanksi yang akan kita dapat? Diskusi sama.
ambil aja ya. Satu aja nomor satunya. Ayo. Kelompok ini kelompok dua. Kelompok dua. Ke depan. Sana. Jalan sana. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 dibacakan dulu. Mayuna ke depan. Nah, pertanyaan nomor 1 bacakan. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Jawabannya? Norma adalah aturan atau pedoman. Ya, norma adalah aturan atau pedoman hidup kita. Pertanyaan nomor 2. Sanksi apa yang akan kita dapat jika kita melanggar norma? Ya, jawabannya apa? Dipenjara 4 bulan atau denda 100.000. Ya. Bagaimana? Semuanya kasih tepuk tangannya. Semangat dulu kembali. Gede regrik gitu. Nah, sekarang kelompok 4 silakan ke depan. Jalan sana, jalan. Sadar. Cepetan. Hai, itu Adan. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Aturan atau pedoman perilaku yang berlaku masyarakat dan berfungsi dengan nilai-nilai sosial yang disepakati. Kedua, sanksi apa yang akan kita dapat jika kita melanggar norma? mendapat hukuman dan membayar denda 100.000. Ya, silakan dulu kembali. Kasih tepuk tangannya. Kalian pasti sudah mengerti tentang norma ya sekarang, bahwa norma itu terbagi ke dalam sifat bagian, yaitu norma. Salah satu norma yang paling harus kalian ketahui adalah tentang norma hukum, karena apabila norma hukum dilanggar akan mendapatkan sanksi yang berat. Contohnya pelanggaran apa? Lalu lintas. Nah, di sini ada suara. Coba kalian jawab, ini suara apa dan pelanggarannya apa? Ini suara apa? C. Nah, kalau kalian tahu di jalan menemukan suara ini berarti ada yang melanggar apa? Lalu lintas. Bentuk pelanggarannya seperti apa? Seperti apa? Ditilang polisi. Misalnya kalau anak sekolah, usia kalian tidak boleh membawa apa? Motor. Nanti kalau kalian di jalan ketangkap polisi maka akan dikenakan apa? Sanksi ataupun denda.
yang sesuai dengan norma kesusilaan yang wajib. Chat. Norma kesopanan. Sok, tempel. Silakan tempel. Nah, sekarang kita lihat gambarnya sesuai atau tidak. Yang pertama, norma hukum. Seorang siswi SD membawa motor terus ditilang sama polisi. Sesuai tidak? Sesuai. Terus norma agama. Di sini ada beberapa anak yang meminum minuman keras. Sesuai tidak? Tidak. Norma agama meminum minuman keras sesuai tidak? Sesuai. Sesuai karena mereka melanggar norma Agama. Dalam agama itu minum minuman itu dilarang atau diharamkan. Terus norma kesusilaan. Di sini ada seseorang yang kentut di depan umum. Sesuai tidak? Tidak. Tidak. Tidak ya? Terus norma kesopanan. Di sini ada beberapa ibu atau orang-orang yang bertubuh berdoa di depan gereja atau agama lain. Sesuai tidak? Tidak. Nah, kalian di sini sudah memahami ya norma-norma. Jadi norma-norma itu ada 4 dan berupa pelanggarannya sudah berarti tidak. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Yang ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran yang kedua. Sudah. Karena jamnya sudah selesai, mari kita dulu sudah pembacaan doa. Coba Andin, silakan baca doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu Rani? Alhamdulillah, baik. Terus bagaimana teman-teman? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat.
kita kemarin Ibu telah melaksanakan proses pembelajaran secara berinteraksi ya, dan siswa sangat antusias juga. Jadi perasaan Ibu sangat senang dan siswa antusias dalam proses pembelajaran kemarin ya Bu ya, yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Ya Ibu, pada pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan atau belum? Menurut saya sudah sesuai ya, hampir 80% pelaksanaan dengan baik. Alhamdulillah ya, baik, berarti udah mencapai 80% ya Bu ya, sudah terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya apa yang menjadi hambatan kendala pada saat